Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi. Saya dari kelas 12 A kelas 1. Di sini saya akan mempelajari tentang jurnal khusus, yaitu sales journal atau disebut jurnal penjualan. Dan di sini sudah ada dokumennya, yaitu faktur penjualan. Di sini kita menjual barang kepada toko Victory Watch. Kita menjualnya. Kita mempunyai PT bernama PT Garmindo Jaya, dan cara untuk mengisinya yaitu untuk mengisi nomor dokumen kita isi dengan nomor faktur FGJ 1201, dan untuk date-nya kita tulis di tanggal 5 Desember 2017. Untuk deskripsinya itu kita tulis dengan toko Victory Watch, karena kita menjualnya kepada toko Victory Watch. Kita tulis dulu, kita jeda dulu biar enggak lama. Oke, sudah ditulis. Di sini sudah ada unitnya 20. Di sini sudah ada nama barang Garmin Pipopit 3 dengan unit 27 unit, dan Garmin Forerunner 10 dengan unit 33 unit. Di sini sudah ada piutang dagang dalam bahasa Inggris yaitu akun receivable, dan PPN dalam bahasa Inggris yaitu fat out atau fat in. Dan untuk total penjualan yaitu sales. Cara memindahkan nominalnya yaitu piutang dagang kita pindahkan kepada akun receivable, dan PPN kita pindahkan kepada fat out, dan untuk sales kita pindahkan dan untuk total penjualan kita pindahkan ke sales. Kita pindahkan dulu. Oke, ini sudah dipindahkan dengan jurnal khusus maksudnya dengan jurnal khusus ini yang cuma hanya untuk sales journal atau jurnal penjualan, dan purchase journal atau disebut jurnal pembelian. Kita pindahkan kepada Garmin Pipopit 3 dan Garmin Forerunner 10. Kita buka di halaman 8 dan 9. Di sini ada Garmin Pipopit 3 dan Garmin Forerunner 10. Kita pindahkan per unitnya. Tapi bukan dari unit ini. Kita lihat dari gudang, unit dari gudang. Kita buka halaman 6. Oke, di sini untuk gudang di Garmin Pipopit 3 ada 60 barang. Kita pindahkan di balance. Balance itu artinya sama. Kita pindahkan di sini. Untuk unitnya kita tulis 60. Dan untuk unit cost-nya kita tulis di sini. Ini harganya ya, guys. Kita tulis di sini. Ini masih menyambung ke sales dan purchase ya, cuman ini masih di sales dulu. Kita kalikan dulu 1.200.000 dikali 60 sama dengan 72 juta. Kita tulis di totalnya. Dan untuk Garmin 10 kita buka, Garmin Forerunner 10 kita buka. Di sini ada 2. Di sini untuk Garmin Forerunner 10, di sini ada 55 unit. Kita tulis dulu 50, kita pindahkan maksudnya 55 unit. Kita pindahkan 55 unit dan untuk harganya 1.360.000. Oke, dan kita jumlahkan sama seperti tadi, kita kalikan 1.630.000 dikali 55. Dikali 55 hasilnya 74.800.000. Kita tulis di sini. Oke, maaf ya ini enggak dijeda dulu, lagi pengen. Oke, di sini sudah. Di sini ini kita masuk ke tanggal 1 ya, karena ini saldonya. Saldo bukan itunya. Oke, langsung kita pindahkan.
Sama ya guys. Ini di sini saldonya dulu, belum masuk ke tanggal 5 yang tadi kita kerjakan di sales. Kita masuk ke tanggal 5 ini. Tanggal 5 Desember kita tulis dulu tanggal 5. Kita pindahkan unitnya, yaitu untuk Garmin Pipopi 3 dengan unit 27. Kita tulis di sini 27 dengan harga 1.200.000. Kita ikut 1.200.000 dan kita totalkan 1.200.000 dikali 27, hasilnya 32.400.000. 32.400.000. Oke. Dan kita untuk mengisi ininya kita 60 unit dari gudang dikurang 27 unit dari kita. 60 unit diambil 27, hasilnya 33, kita tulis di unit. Dan harganya kita turunkan 1.200.000 dikali 33, hasilnya 39.600.000. Oke, untuk Garmin Pipopi 3 sudah selesai diisi dengan tanggal 5. Sekarang kita isi dengan tanggal 5 di Garmin Forerunner 10. Kita tulis dulu tanggalnya. Dan untuk mengisi unitnya kita ambil yang di bawahnya. Garmin Forerunner 10. Unit 23 unit maksudnya, dengan harga 1.360.000. Kita kalikan 1.360.000 dikali 23 sama dengan 31.280.000. 31.280.000 kita tulis totalnya. Oke, dan kita kurangkan unit ini dan unit ini. 55 diambil 23 sama dengan 32. Oke, dan kita turunkan ini harganya 360 dikali 32. Bentar. 136 dikali 32 sama dengan 43.500.520. Oke, sebentar. Oke, untuk sales jurnal kita selesai di tanggal 5. Kita lanjut di tanggal berikutnya lagi ya guys. Kita cari dulu dokumennya. Maksudnya lanjut kita ke jurnal khusus purchase journal atau disebut jurnal pembelian. Di sini kita cari dulu jurnal pembeliannya, dokumennya. Bentar. Oke, di sini sudah ada dokumen jurnal pembeliannya, yaitu faktur penjualan kita membeli barang kepada PT Big Ben. Kita yang membeli, bukan yang menjual. Di sini kita tulis deskripsinya itu nomor faktur FBB 07 atau 12 dan tanggalnya di sini 7 Desember. Dengan deskripsinya kita tulis PT Big Ben. Ini PT kita. Ini kita membeli ke PT Big Ben. Kita tulis di sini. Oke, kita tulis dulu. Ini sama seperti ini dengan memindahkannya sama seperti sales, tapi bedanya ini membeli bukan menjual. Kita tulis dulu. Oke, di sini sudah saya tulis tanggal, nomor dokumen dan deskripsi. Di sini sudah ada unitnya, unit 32 dan unit 28. Di sini purchase dan sales kita sama saja, kita pindahkan ke dalam kita pindahkan kepada Garmin Pipopi 3 dan Garmin Forerunner 10. Di sini ada totalnya, jumlahnya, harga-harganya.
utang dagang dalam bahasa Inggris yaitu akun payable, bukan akun receivable. Oke, dan PPN ini kalau di purchase ini part in bukan part out, dan total penjualannya itu kita tulisnya di merchandise inventory. Oke guys. Oke, di sini sudah di sini sudah dipindahkan harga-harganya. Kita pindahkan, kita isi untuk Garmin 3 dan Garmin 10. Oke guys, kita isi dulu tanggalnya. Di sini tanggal 7, kita tulis tanggal 7. Dan unitnya kita di sini kita bedakan menjual dan membeli. Di sini purchase artinya membeli, dan di sini sold artinya menjual. Di sini tanggal 7 dengan unit 35 dengan harga 1.200.000. Kita untuk harga kita lihatnya di sini untuk purchase, dan beda dengan sales 1.250.000. Oke, kita jumlahkan sama seperti tadi. 1 juta dikali unit, 1.250.000 dikali 35 unit, yaitu hasilnya 43.750.000. 43.750.000. Oke, sudah. Kita isi di Garmin 10. Sama saja seperti Garmin 3, bedanya dengan unit. Di sini kita unit 28, harga 1.400.000 untuk di Garmin 10. Kita totalkan 1.400.000 dikali 28 unit sama dengan 39, maksudnya 200. Oke, ini sudah ya. Untuk dokumen 8 faktur purchase kita sudah selesai dan sudah juga memindahkan kepada GV3 dan GF10. Oh ya, untuk sales di sini kan untuk sales kita mengisi cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Gimana cara mengisinya? Seperti ini ya guys. Kita jumlahkan total di GV3 dan total di GF10. Yang total ini kita tambahkan, satukan 31.280.000 ditambahnya itu di sini tambah total 32 juta 32.400.000 sama dengan 63.680.000. Oke, kita tulis di mana sih? Di cost of merchandise dan merchandise inventory. Kita tulis dulu 63.680.000. Sama saja ya guys. Untuk purchase tidak seperti ini. Kalau purchase udah ya guys, kita cuman memindahkan unitnya kepada GV3 dan GF10. Oke, kita lanjut dokumen berikutnya. Oke, di sini ada faktur penjualan. Kita menjual kepada toko global Asia. Sama seperti tadi ya penjelasannya guys, kita cuma pindahkan saja kepada GV3 dan GF10 untuk unitnya, dan harganya kita totalkan GF10 dan GF3 kita jumlahkan untuk mengisi cost of dan merchandise inventory. Sama seperti tadi ya guys, kalian ingatkan saja, ini cuma menulis ulang. Oke, kita tulis dulu. Oke, di sini sudah saya pindahkan ya guys, piutang dagang, PPN dan total penjualan.
dan kita pindahkan lagi unitnya ke Garmin 3 dan Garmin 10. Maaf ya guys, ini suara udah lemes. Oke, kita pindahkan dulu, tapi bukan di purchase, tapi kita di sold ya. Kalau purchase itu untuk purchase jurnal, ini sold itu untuk sales penjualan, sales jurnal maksudnya. Iya, maksudnya jurnal penjualan. Kita pindahkan dulu 25 enggak, bukan gitu. Di sini. Oke, di sini kita turunkan lagi unit yang sudah dijumlahkan kemarin, kita turunkan lagi untuk mengisi saldo kalau dalam bahasa kita, kalau tidak ngerti. 33 unit dan 1.200.000. Sama yang di atas kita turunkan. Kita jumlahnya sama seperti ini, kita juga. Oke, Garmin 10 pun seperti ini. Oke, sudah. Dan untuk di sini kita pindahkan unit purchase, kita pindahkan ke bawah 33 unit. 35 unit dengan harga ini pindahkan ke sini 1.250.000 ya guys. Totalnya 43.750.000. Oke, sudah. Dan kita isi tanggal sekarang, tanggal 11 ya untuk purchase. Tuh tanggal 11. Kita tulis di sini berapa unit? 25 unit. 25 unit dengan harga ini sama seperti ini 1.200.000. Oke, kita kalikan 1.200.000 dikali 25 unit, hasilnya 30 juta. Oke, dan untuk di sini 35 diambil 25 unitnya, diambil 20. Sebentar. Oke, di sini bukan 35 tapi dari saldo ini yang sisa saldo 33 diambil 25, hasilnya 8. Kita tulis 8. Oke. Dengan harga 1.200.000 sama ya guys. Kita kalikan di sini 1.200.000 dikali 8, hasilnya 9.600.000. Oke, 9.600.000. Ini sudah selesai di Garmin 3. Kita lanjut Garmin 10. Oke, kita lanjut di Garmin 10 dengan di sini 28. Beda dengan Garmin 3. Di sini purchase unit 28 unit, kita pindahkan ke balance ya. 28 unit dengan harga 1.400.000, kita ikuti ini 1.400.000, hasilnya 39.200. Oke, sudah. Dan untuk ini sisa unit yang di gudang kita turunkan, sisa unit yang di tanggal 5 kita turunkan 32 juta dan 1.630.000 dan 1.360.000, hasilnya 43.520.000. Oke, sudah. Dan kita isi di tanggal 11. Ini tidak gampang ya guys. Tanggal 11 dan dengan unit di
GF10 22 unit dengan harga 1.360.000. Kita kalikan 1.360.000 kali 22, hasilnya 29.920. 29.920.000. Dan untuk mengisi unit balance-nya itu 28, sebentar, 32, bukan 28, 32 diambil 22. Oke, hasilnya 32 diambil 22, hasilnya 10. Kita tulis di sini 10 dengan harga 1.360.000. Sama ya guys, masih ikutin aja. Dan kita totalkan hasilnya 13.600.600. Oke, sudah. Kita isi merchandise, cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Jumlahnya kita jumlah ya guys. Jumlah totalnya di sini 29.920 ditambah 30 juta sama dengan 59.920. Kita tulis di sini, maksudnya di sini 59.920. Oke, sama ya guys. Sudah selesai untuk tanggal 11. Kita buka dokumen berikutnya, purchase atau penjualan. Maksudnya purchase atau sales. Oke, di sini sudah ada dokumen berikutnya yaitu sales lagi ya guys. Kita tulis lagi seperti biasa, ini dan deskripsinya itu toko Sinar Digital ya guys. Oke, ini sudah saya tulis ya guys. Kita pindahkan lagi ke Pipopit 3 dan Pipopit 10. Oke, kita pindahkan lagi unitnya. Kita bukan langsung pindahkan, tapi kita turunkan lagi unit di sini 35. Sisa unitnya 1.250.000. Hasilnya sama ya guys, 43.750.000. Oke. Dan untuk unitnya kita tulis dulu, yaitu sebentar. Kita pindahkan lagi unit ini, kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan dengan harga 1.200.000. Oke, kita hasilnya yaitu sama 9.600.000. Oke, dan kita jumlahkan 35 dikurang 8, kita isi dulu. Dan untuk harga 1.250.000. Oke, kita jumlahkan 1.250.000 dikali 28, 35 juta. Maaf guys, 35 juta. Oke. Oke guys. Kita tulis dulu tanggalnya guys. Sorry kelupaan. Tanggal 14 ya. Di sininya kan karena tanggal 14. Oke, kita pindahkan lagi kepada Garmin 10. Kita pindahkan Garmin 10 tanggal Oke, sebentar. Oke, di sini 28 unit kita pindahkan ke sini dengan harga 1.400.000. Tadi dulu guys. 1.400.000.
dengan hasil 39.200. Oke, kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 14 dengan unit, dengan ini 10 kita pindahkan ke sini, ke unit sold 10 dengan harga 1.360.000. Oke, hasilnya yaitu 13.600.000. Oke guys, dan di sini adalah 28 untuk Garmin 10 tambah 10 yaitu 20 guys. 20 dengan harga 1.400.000. Kita kalikan 1.400.000 dikali 20. Hasilnya 28 juta. 28 juta. Untuk tanggal 14 kita sudah selesai. Oke, di sini 28 dikurang 20. Kita tulis 8 di bawahnya. Kita tulis dulu guys untuk mengisi. 1.400.000 dikali 8 sama dengan 11.200.000. Oke, tanggal 14 sudah selesai ya guys. Kita lanjut dokumen berikutnya. Oke, di sini sudah ada purchase ya guys. Di sini sudah ada purchase, yaitu di sini sudah ada purchase ya guys. Kita purchase, kita pindahkan lagi seperti biasa. Kita tulis deskripsinya yaitu PT dan nomor dokumen ini dan tanggalnya ini. Dan utang dagang, akun payable, PPN, part-in, merchandise, total penjualan di merchandise. Kita tulis dulu. Oke, di sini sudah saya tulis ya guys. Kita pindahkan ke GI dan GF. Kita pindahkan dulu GF. Sama nih. Kita pindahkan ya dengan unit 34 dengan harga 1.250.000. Tanggal berapa? Tanggal 16 dengan unit 35 dengan harga 1.250.000. Kita kalikan dulu. 1 juta dikali 43.750 hasilnya guys. Oke. Sebentar guys, salah, bukan 35 tapi 34. Ininya sudah benar, tinggal ininya salah nih. 34. 1.250.000 dikali 34 yaitu 42.500. Ini sudah ya guys. Maaf ya guys, ini durasinya kurang. Maksudnya ini terlalu panjang. Kita lanjut part 2 guys. Ditunggu.